Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih karena telah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Terima kasih telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, saya Nur Radifa selaku moderator yang akan membantu jalannya pelatihan kita tentang optimasi sosial media yang dibawakan oleh Kak Nurul Pratiwi. Tanpa berlama-lama, mungkin saya bisa persilahkan kepada Kak Nurul untuk membawakan materinya. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi kali ini yaitu optimasi sosial media. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Pratiwi, saat ini mahasiswi di Bisnis Digital UNM, dan saya merupakan internship batch 4 di Rumah BUMN, Divisi Desain Grafis. Boleh di next? Boleh di next. Oke, maaf. Sebelum mengetahui langkah-langkah untuk mengoptimalkan sosial media, kita perlu tahu nih teman-teman, apa sih social media optimization atau SMO, optimalisasi sosial media. Jadi SMO itu adalah sebuah upaya penggunaan media sosial untuk meningkatkan jangkauan brand dan juga engagement yang diperoleh dari interaksi dengan audiens di media sosial. Jadi SMO ini adalah proses bagaimana kita memaksimalkan penggunaan sosial media. Nah, tujuannya untuk meningkatkan visibilitas, interaksi, dan juga pengaruh brand kita di sosial media. Jadi dengan pengoptimalan sosial media yang efektif, kita itu bisa mampu menyusun strategi bagaimana sosial media kita ini ke depannya. Boleh di next. Nah, apa aja sih tips atau langkah-langkah dalam mengoptimalisasikan sosial media? Boleh di next. Yang pertama yaitu kita menentukan tujuan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di sosial media, penting nih untuk kita tahu apa sih tujuan dari yang ingin kita capai di sosial media ini. Nah, tujuan yang efektif itu bisa membantu kita menyusun strategi. Ada beberapa contoh tujuan dalam pengoptimalan sosial media. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Jadi tujuan ini meningkatkan brand awareness itu membantu kita lebih banyak orang itu bisa menjangkau lebih banyak orang yang mengetahui brand kita. Nah, hasilnya itu orang bisa lebih tahu siapa dan apa yang kita tawarkan di sosial media. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Jadi, tujuan ini tuh mengubah dari audiens menjadi pembeli. Jadi, orang lebih banyak membeli produk kita melalui sosial media. Dan selanjutnya yaitu membangun komunitas. Jadi, dengan pengoptimalan sosial media, di sosial media itu kita juga bisa membangun komunitas. Kita bisa membangun hubungan yang erat antara kita, si pemilik sosial media, dan juga audiens kita. Nah, sehingga audiens itu merasa dekat dan percaya pada brand kita, seperti itu. Selanjutnya yaitu meningkatkan engagement. Jadi, di sosial media juga kita bisa aktif untuk berinteraksi dengan followers melalui konten-konten yang kita tawarkan. Jadi, dengan adanya pembuatan konten kita, kita bisa kayak mengengage audiens ini untuk melakukan interaksi seperti like, komen, ataupun men-share konten kita seperti itu. Boleh di next. Nah, setelah kita punya tujuan, kita sudah tahu apa tujuan kita, apa tujuan yang ingin kita capai pada sosial media bisnis kita. Langkah selanjutnya yaitu kita memilih platform yang tepat. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali platform sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, tapi dominan UMKM itu biasanya memiliki Instagram. Nah, jadi kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait pengoptimalan sosial media, khususnya di Instagram. Boleh di next.
Boleh di next. Oke. Nah, kalau sudah ditentukan tujuan terus sudah ditentukan platformnya, yaitu kita memilih di sini Instagram. Langkah selanjutnya adalah profile dan branding yang konsisten. Karena kan ketika orang membuka sosial media kita, hal yang pertama yang orang lihat di sosial media itu profile dan branding dan feeds-nya kita. Yang pertama kita itu mulai dari namanya. Nama sosial media kita itu harus menggambarkan merek kita. Nah, contohnya di sini saya ambil Alfamart Gema Budaya Makassar. Ini kan akun sosial media untuk membranding budaya kerja. Jadi namanya Alfamart Gema Budaya. Jadi orang tuh dari namanya sudah tahu, oh ini akunnya Alfamart Gema Budaya. Terus setelah nama, kita lanjut ke section berikutnya, itu ada bio. Bio itu harus menggambarkan yang jelas apa yang mau kita sampaikan. Contohnya kalau misalkan kita eh, bisnis bunga, di situ kita taruh di bio. Kalau ini tuh bisnis bunga yang berdomisili di Makassar. Jadi ketika orang searching bunga di Makassar itu eh, akun sosial media kita bisa direkomendasikan di Instagram paling atas seperti itu. Terus profile kita bisa gunakan logo kita untuk profile sama di konsistensi branding di semua platform. Maksudnya adalah di sini kan budaya kerjanya Alfamart salah satunya ada warna ungu. Jadi feeds-nya itu dominan ungu sama seperti kita. Kita kan juga tadi sudah belajar terkait identity. Nah, di setiap kalau kita punya dua sosial media, misalkan kita punya Instagram, TikTok, usahakan branding kita di Instagram dan di TikTok itu sama, yang menggambarkan identitasnya brand kita. Boleh di next. Oke, setelah setelah profil Instagram kita sudah bagus, langkah selanjutnya yaitu membuat konten kalender. Jadi konten kalender ini hal yang paling penting, apalagi kita UMKM. Kadang kan UMKM kita yang punya bisnis, terus kita juga yang kelola keuangan, kita yang kelola sosial media juga. Karena kadang kita yang berdiri sendiri, UMKM kebanyakan seperti itu. Jadi untuk membantu kita supaya lebih mudah lagi dalam mengelola sosial media, penting untuk setiap bulannya itu kita buat konten kalender. Jadi kayak lebih baik kita menyisihkan 1 atau 2 hari waktu kita dalam setiap bulannya untuk membuat kalender. Jadi kita sudah bisa tahu apa yang konten apa yang mau kita upload di hari-hari berikutnya. Contohnya sekarang hari Rabu, besok Kamis. Kita tidak perlu lagi pusing memikirkan ada uploadan apa besoknya, karena itu sudah kita susun dengan rapi di konten kalender. Jadi setiap bulan itu usahakan kita untuk membuat konten kalender. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh konten planning yang saya berikan di setiap bulannya. Contohnya itu kayak tanggal, topik, media, format, brief, inspo, sama status. Jadi contohnya di sini ada di tanggal 11. Misalkan di tanggal 11 kita mau topik yang mau kita upload di sosial media kontennya itu terkait budaya kerja. Nah, di sini medianya Instagram. Kalau teman-teman punya dua sosial media, dua platform, di situ di konten plan ini bisa kita ubah jadi Instagram ataupun TikTok. Jadi memudahkan kita kayak, oh di tanggal 11 saya mau upload topik terkait budaya kerja. Terus platform yang saya upload kontennya ini tuh di Instagram. Terus di sini ada formatnya, ada format Reels, single post, carousel, terus story. Jadi bisa ditahu, oh kita mau upload Reels di tanggal 11, platformnya itu Instagram. Nah, tujuan brief ini supaya kita tahu gambaran kasarnya kontennya itu seperti apa. Misalkan kadang kan kita kayak dapat inspirasi tuh di TikTok. Kalau kita sudah dapat inspirasi, kita tulis di brief itu, oh di konten budaya kerja nanti itu ada 2 orang misalkan. Nah, si A dan si B. Si A nanti mempraktekkan budaya kerja yang pertama, si B yang kedua. Jadi ketika pembuatan konten, kita sudah tahu, oh gambaran kasarnya konten kita seperti apa. Jadi bisa menghemat waktu. Terus untuk inspo juga bisa kita tambahkan. Jadi kita tidak lupa lagi di mana kita dapat
inspirasi untuk pembuatan konten tersebut. Selanjutnya untuk statusnya. Di sini ada semuanya sudah terpublish. Kalau di status itu bisa kita tambahkan kayak statusnya belum dimulai, atau proses, atau sudah dipublish, ataupun mengalami revisi. Kalau misalkan kita pengelola sosial media. Dan juga ada bagian ACC kalau misalkan kita yang khusus tim kreatif dan ada kita yang mengelola sosial media dan ada bosnya kita, maaf, kita ini kita memperlihatkan konten kita ketika sudah di ACC, baru kita checklist seperti itu. Jadi tujuannya konten plan ini supaya kita bisa lebih mengetahui konten-konten apa yang mau kita buat setiap hari dan bisa lebih memudahkan kita. Boleh di next. Nah, untuk timetable sendiri ini sebenarnya mirip seperti content plan tapi lebih ringkasnya lagi, lebih mudah. Kalau timetable itu kayak setiap tanggalnya. Contohnya di sini ada hari Senin tanggal 2 uploadnya birthday employee. Jadi kayak kita lebih untuk kalau mau monitoring lebih lanjut itu saya sarankan untuk menggunakan timetable. Kalau mau memonitoring lebih lanjut progres upload konten kita di sosial media. Kayak di sini kalau warna merah itu artinya belum terupload, terus kalau warna eh, biru itu masih progres, kalau kuning berarti sudah di schedule, kalau warna hijau berarti semua kontennya aman dan sudah terpublish. Seperti itu, teman-teman. Boleh di next. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu di sosial media kita usahakan untuk menjadi lebih responsif lagi. Kayak misalkan ada audiens yang komen konten kita, usahakan kita untuk membalas komentar tersebut dan juga kita bisa memberikan feedback ke konsumen kita. Nah, di sosial media ini kita juga untuk membangun hubungan yang erat dengan audiens, ada beberapa strategi-strategi konten yang bisa kita terapkan. Contohnya, konten untuk membangun interaksi dengan audiens kita bisa kayak buat kuis di feeds ataupun di story Instagram kita bisa buat Q&A atau semacam polling, konten-konten yang bisa membangun interaksi kita dengan audiens seperti itu. Jadi gunanya sosial media ini kita bisa kayak berinteraksi dengan audiens melalui konten-konten yang kita bagikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya, eh, dalam pengoptimalan sosial media, kita harus menggunakan hashtag yang relevan dengan apa yang kita bagikan. Karena sekarang kan ada beberapa konten yang kadang isi kontennya itu tidak sesuai dengan hashtag yang mereka gunakan. Bahkan ada kayak mereka gunakan hashtag yang viral, tapi isi kontennya itu lain. Terus ada juga beberapa UMKM yang kayak mereka sisa upload upload produknya saja tanpa memperhatikan hashtag dan caption itu sangat penting karena kayak biasa audiens membaca bisa memahami lebih detail lagi terkait konten yang kita bagikan di sosial media melalui caption. Jadi diperlukan juga teknik copywriting di sini teman-teman dan juga penggunaan hashtag yang sesuai dengan konten apa yang kita bagikan. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang paling jarang diketahui oleh beberapa UMKM itu menganalisis atau mengukur matriks di sosial media. Sekarang kan Instagram punya fitur di mana kita bisa melihat matriks sosial media punya kita. Misalkan kita UMKM, akun kita itu sudah berjalan beberapa bulan. Nah, di situ kita bisa di Instagram itu ada fitur di mana kita bisa analisis perkembangannya sosial media kita. Contohnya nih, kita bisa lihat usianya. Kayak di sini yang saya ambil sosial media Alfamart, usia rata-rata pengikut aktifnya itu di 18 sampai 24 tahun. Nah, dari data ini itu kita bisa mengembangkan strategi ke depannya. Contohnya kayak, oh
orang di usia rata-rata 18 sampai 24 tahun kan itu remaja. Remaja sukanya konten yang seperti apa? Nanti kita implementasikan di sosial media kita. Terus di Instagram, kita juga bisa melihat waktu online-nya audiens kita. Nah, di sini rata-rata waktu audiensnya kan ada di jam 3 dan juga nah, kita jadi tidak ada tuh menilai kapan waktu mengupload konten di sosial media berdasarkan data dari Instagram kita sendiri. Karena kita tidak bisa menyamaratakan Instagram kita dengan Instagram orang lain karena target pasarnya kita itu dengan bisnis UMKM yang lain itu berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman kebingungan mau uploadnya kapan, kapan di situ kita bisa ambil data dari Instagramnya kita di waktu online-nya audiens kita itu kapan. Nah, di situ kita upload. Kalau misalkan kontennya, misalkan kan tadi ada konten plan, terus konten di hari selanjutnya itu sudah selesai. Nah, di Instagram itu juga ada fitur di mana kita bisa menschedulekan kontennya kita. Jadi, kalaupun hari kan besok Kamis hari ini. Jadi kalaupun di hari Kamis kita hektik, itu tapi kalau kita sudah menschedulekan konten kita di Instagram, itu otomatis eh, konten kita harus upload atau pegang sosial media terus nah, di fitur Instagram itu ada namanya schedule post. Jadi, kita sisa masukkan kontennya, terus captionnya apa, hashtagnya, nanti, dan juga tanggal kita mau postingnya itu kapan. Jadi, kayak otomatis terupload nantinya konten kita, tanpa kita harus memegang handphone di hari itu. Terus di sini juga di matrix Instagram itu juga ada rata-rata eh, rata-rata gendernya kayak di sini kan dominan laki-laki dibandingkan perempuan walaupun hampir sama rata tapi di sini dominan laki-laki jadi dengan data ini kita tahu oh ternyata audiens saya dominan laki-laki nih kalau laki-laki sukanya konten-konten yang seperti apa nanti kedepannya kita buat konten yang relevan dengan laki-laki karena audiens yang mau kita jangkau itu dominan laki-laki seperti itu boleh di next. Boleh di next. Nah, di Instagram juga ataupun di TikTok juga bisa kita menganalisis tren konten kita. Jadi saya mau tipsnya buat teman-teman UMKM setiap bulan usahakan kita itu melakukan analisis matriks Instagram. Tujuannya supaya kita bisa lebih mengenal audiens kita lagi lebih dekat. Terus kita juga bisa tahu konten-konten seperti apa yang diminati sama audiens kita. Nah, contohnya ini di bulan November itu ada konten konten yang paling banyak memperoleh engagement rate itu ada konten tapi ternyata salah. Nah, kita itu bisa bisa melihat jumlah likes-nya, terus share dan juga ada berapa banyak orang yang menyimpan postingan kita. Biasanya kan orang kalau menyimpan postingan, kalau UMKM mungkin mereka mau melakukan pembelian atau ada sesuatu di konten kita sehingga mereka itu mau melakukan interaksi seperti like, comment, share ataupun men-save men-save Instagram kita, konten kita. Jadi usahakan setiap bulannya itu kita menganalisis konten-konten yang sudah kita upload di setiap bulan agar kita tahu konten apa yang paling tren di tiap bulannya. Bisa kita analisis untuk kita terapkan lagi implementasikan tips-tips konten yang kita buat itu ke bulan-bulan berikutnya seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya tips selanjutnya adalah konsisten. Jadi kan ada yang namanya algoritma Instagram. Usahakan kita tuh menerapkan one day one post. Jadi kalau mau algoritma Instagram kita lebih baik, itu kita
bisa menerapkan one day one post. Tidak harus dalam satu hari kita upload langsung 5 konten, tapi akan lebih baik kalau kita konsisten mengupload konten, tidak masalah kalau hanya satu konten satu hari. Yang penting kita uploadnya konsisten. Jadi kadang kan ada orang yang ada akun yang kayak satu hari itu bisa sampai 5 postingannya, tapi besoknya dia tidak posting lagi, terus bahkan sampai 1 minggu tidak posting. Lebih baik kalau postingan itu kita jadwalkan tiap harinya supaya kita bisa konsisten mengupload satu postingan satu hari. Jadi one day, one post. Boleh di next? Oh, oke. Jadi kita juga bisa kayak di sosial media memanfaatkan fitur-fitur di sosial media untuk mengetahui feedback dari audiens kita. Kita bisa bertanya ke audiens, kita juga bisa melakukan survei atau kayak mengadakan kuis supaya kita bisa tahu oh ternyata audiens di platform sosial media kita ini ternyata masih aktif atau kurang responsif. Jadi kita bisa menentukan strategi oh ke depannya saya mau konten saya itu bisa lebih membangun interaksinya dengan audiens supaya kita juga dapat feedback dari audiens kita di sosial media. Boleh di next. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana atau langkah-langkah dalam pengoptimalan sosial media, khususnya di Instagram, karena sekarang itu dominan UMKM punya Instagram. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi Kak Nurul. Mungkin kita sudah bisa masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan. Apakah teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih untuk Kak Citra. Mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya soal tadi kan bahas tentang jadwal upload konten. Nah, saya mau tanya apakah jadwal upload konten itu jamnya itu berpengaruh atau tidak? Kayak misalnya saya pernah ikut pelatihan dan dikasih tahu kalau jam upload itu biasa ada jam-jam tertentunya supaya bisa mudah untuk FYP. Misalnya kalau di TikTok begitu kayak jam 7 atau jam berapa. Apakah itu betul-betul berpengaruh dalam penguploadan konten atau tidak? Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Kak Citra. Mungkin pertanyaannya bisa diketik ulang karena terkendala jaringan, agar pertanyaannya itu terpantau dengan jelas. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Baiklah, saya persilahkan kepada Kak Angelin untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa konten yang saya buat tidak tercampur antara antara pesan promosi antara pesan promosi dan konten informatif.
agar tetap menjadi efektif. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Angelin. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Angelin. Mungkin pertanyaannya bisa diketik ulang di kolom chat Zoom meeting ini agar pertanyaannya terpantau dengan jelas. Terima kasih. Mungkin bisa untuk Kak Nurul menjawab pertanyaan dari Kak Citra tentang apakah jam upload konten itu juga berpengaruh terhadap engagement konten yang akan kita upload ini. Dengan ini saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang diberikan. Terkait apakah jam upload kita ini berpengaruh? Jawabannya iya, sangat berpengaruh. Tetapi jam upload di setiap akun itu berbeda-beda. Kadang kan ada seliweran di FYP kita kalau jam segini, jam-jam FYP. Nah, sebenarnya setiap platform itu punya algoritmanya masing-masing tergantung dari akun kita. Nah, kenapa jadwal upload kita itu berpengaruh? Karena algoritmanya platform itu akan merekomendasikan sesuai dengan jam-jam aktifnya followers kita. Kan followers tiap akun itu jam-jam aktifnya berbeda. Nah, disitulah pentingnya kita melihat insight dari Instagram kita sendiri, supaya kita bisa tahu jam-jam berapa sih waktu aktifnya audiens kita. Terus, kalau misalkan kita baru mau membuat sosial media dan belum punya insight di Instagram kita ataupun di platform yang lainnya, kita belum punya data terkait waktu aktifnya audiens kita. Nah, kita bisa menggunakan jam-jam yang waktu-waktu umum, contohnya kayak jam 9, jam 11 itu kan jam-jam sebelum orang aktif-aktifnya, atau kayak di jam-jam sore itu biasanya orang lagi pegang sosial media karena lagi istirahat. Tetapi kalau misalkan akun kita itu sudah punya data insight-nya, lebih baik kita itu uploadnya sesuai dengan algoritma akun kita sendiri. Jadi tiap akun itu algoritmanya berbeda-beda. Karena eh, jam tayang followers kita dengan akun orang lain itu berbeda-beda. Jadi itulah pentingnya kita bisa melakukan analisis Instagram pribadi kita supaya kita bisa tahu kapan waktu yang efektif untuk kita mengupload konten di sosial media. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh Kak Nurul. Saya kembalikan lagi kepada Kak Citra. Apakah jawaban sudah dipahami atau ada yang ingin disanggah? Baik, jawabannya saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Citra. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Kak Angelin, bagaimana cara memastikan bahwa konten yang Kak Angelin ini buat untuk UMKM tidak tercampur antara pesan promosi dan konten informatif agar tetap efektif tanpa mengganggu audiens. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Cara untuk agar antara pesan promosi ataupun informasi UMKM ini tidak tercampur, ada yang disebut konten pilar. Nah, konten pilar itu kita pisahkan konten dari berdasar beberapa kategori. Contoh-contoh konten pilar itu ada konten informasi, ada konten edukasi, promosi. Nah, di konten pilar ini sebenarnya juga bisa kita masukkan ke konten plan. Jadi kita bisa kayak mengatur, oh ini konten informasi. Pilarnya kita kasih tanda pilar, oh ini konten pilar yang berisi informasi. Jadi kalau kita punya konten pilar, itu otomatis antara konten promosi, edukasi, ataupun konten yang meningkatkan interaksi, kayak engagement, kan ada juga konten yang untuk meningkatkan interaksi. Nah, kita pisahkan konten itu berdasarkan konten pilar, lalu kita masukkan di kalender konten. Jadi, lebih terarah dan lebih terstruktur lagi antara pilar-pilar dari setiap konten, sehingga tidak ada tercampur antara konten promosi dan juga konten informasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari Kak Angelin. Saya kembalikan lagi kepada Kak Angel. Apakah jawaban sudah dipahami atau ada yang ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawabannya moderator. Saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Kak Angel. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan mengajukan pertanyaannya jika masih ada. Oke, untuk Kak Citra mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya lagi. Saya mau tanya, kan saya pernah baca kalau misalkan dalam sosial media TikTok ini, biasanya itu satu akun supaya kita bisa mudah untuk mendapatkan engagement, kita harus punya satu niche atau kayak satu arah mau kemana konten yang kita buat. Misalnya kayak konten fashion, jadi upload-uploadnya itu tentang fashion saja. Kira-kira itu betul harus memang cuma satu niche-nya atau bisa kayak kita itu mau uploadnya tentang fashion tapi sesekali tentang hal lain juga misalnya tentang masak-masak begitu. Apakah itu betul-betul berpengaruh atau memang eh, tidak berpengaruh? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Citra. Mungkin eh, Kak Nurul bisa langsung menjawab saja pertanyaan dari Kak Citra. Jadi eh, sebenarnya tidak masalah kalau kita di TikTok uploadnya random, tetapi kalau tujuan kita adalah meningkatkan engagement TikTok kita, itu penting untuk kita punya niche. Karena kenapa kita harus punya ini? Yang pertama algoritma TikTok. TikTok itu bekerja dengan cara platform ini membaca pola konten kita. Terus dari segi orang yang mengkonsumsi konten kita, apa sih yang membuat mereka memfollow kita? Misalkan nih, kita upload tentang konten masak-masak. Eh, Mereka memfollow kita ya karena konten kita masak-masak. Terus tiba-tiba kita upload konten yang jauh berbeda nih dengan masak-masak. Orang kan audiens kan suka yang konsisten. Mereka mau memfollow kita kalau sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kalau kayak misalkan kita memfollow akun-akun humoris karena kita suka mereka upload humoris. Ketika kontennya tiba-tiba langsung berubah, otomatis audiens itu eh, merasa kurang cocok lagi dengan si pemilik konten ini. Jadi menurut saya punya niche konten di TikTok itu sangat penting kalau tujuan utama kita itu ingin meningkatkan engagement karena algoritma TikTok itu akan lebih mudah memahami dan merekomendasikan konten kita ke audiens kalau niche kita tepat dan kalau niche kita itu stabil, tidak berubah-ubah seperti itu. Kalau kita hanya membahas satu hal saja. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan kayak kadang sesekali mau upload hal yang berbeda, setidaknya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah kita tentukan dari awal. Karena audiens itu suka upload kita berdasarkan apa yang mereka lihat. Mereka tuh suka yang konsisten. Kalau karena mereka upload kita karena video kita masak-masak, dan pasti mereka tuh melihat profil kita, oh ini video akun masak-masak. Itu alasan audiens mengupload, maaf, itu alasan audiens memfollow akun kita karena kita uploadnya tentang masak-masak. Jadi kalau kayak sewaktu-waktu tiba-tiba kita merubah atau mengupload hal lain, otomatis beda lagi target audiensnya kita. Seperti itu. Cukup dari saya. Itulah tadi jawaban yang telah diberikan oleh pemateri. Untuk Kak Citra, saya kembalikan lagi kepada Kak Citra, apakah jawaban sudah dipahami? Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah saya pahami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Citra. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya sudah bisa simpulkan materi kita hari ini. Jadi, optimasi media sosial yang telah dibawakan oleh Kak Nurul Pratiwi. Jadi, optimasi media sosial merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan merek melalui media sosial. Beberapa langkah penting termasuk menetapkan tujuan yang jelas, memilih platform yang tepat, dan membangun profil yang konsisten. Selain itu, konsistensi dalam posting dan umpan balik dari audiens dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan sehingga meningkatkan brand awareness dan penjualan. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya ambil. Untuk selanjutnya, sebelum kita foto bersama, mungkin saya akan membantu teman-teman untuk mendownload e-sertifikatnya. Tapi sebelum itu mungkin admin bisa mengirimkan link sosial media dari Rumah BUMN Makassar dan juga eh, informasi tentang link e-katalog dari divisi digital marketing. Jadi mungkin teman-teman yang belum memfollow akun Instagram dan juga TikTok serta mensubscribe akun YouTube Rumah BUMN mungkin bisa untuk memfollow dan mensubscribe-nya. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki produk bisa mendaftarkan produknya di link katalog UMKM. Jadi ini link katalog UMKM ini bisa membuat para teman-teman yang memiliki usaha itu bisa join dalam bazar seperti pameran juga dan juga expo. Jadi mungkin admin bisa mengirimkan informasi yang lebih lanjut di kolom chat dan juga mengirimkan redeem code untuk pelatihan kita pada hari ini. Admin tolong mengirim redeem code kita pada pelatihan sore ini. Oke, jadi redeem code kita pada sore ini medsos 15 dengan huruf kapital dan angka 1 dan juga 5. Jadi teman-teman bisa login ke link UMKM-nya dulu, lalu klik titik 3 yang di pojok kanan atas, terus klik klik sebelum kita meredeem code bisa mengisi survei terlebih dahulu. Juga baru teman-teman semua bisa mendownload e-sertifikatnya. Terima kasih. Mungkin kita bisa foto bersama bagi teman-teman yang telah hadir dalam Zoom meeting kali ini bisa mengaktifkan kameranya. Mungkin teman-teman yang telah hadir dalam Zoom meeting ini bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu.
Mungkin kita sudah bisa lakukan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua yang telah hadir dalam Zoom meeting kita pada sore ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi pada pelatihan Rumah BUMN Makassar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.